Akan ada dalam hidup saudara momen saudara tahu dari Tuhan nih. Jangan tunggu siap dulu. No. Kadang-kadang dalam perjalanan Tuhan yang siapin. Shalom, kerinduanku. Lemes sekali, bisa lebih semangat lagi. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Banyak berkat, banyak mukjizat, ada banyak uang saudara. Coba yang bangga punya Tuhan Yesus boleh raise up your hand, lambaikan tangan saudara. Kalau saudara nggak keberatan boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan selamat hari kemenangan, bilang saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang bingung hari kemenangan apa? Karena minggu ini bertepatan dengan Kerinduanku Church tepat 1 tahun saudara. Haleluya. Yuk kasih salam kiri kanan saudara, bilang happy birthday bro. Bilang selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun ya saudara ya. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan itu dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan itu baik. Sebagai gembala izinkan saya mengucapkan terima kasih atas dukungan, support saudara. Ini gak real rasanya gak nyata. Tapi itulah yang terjadi ketika saudara dan saya berkata ya sama janji Tuhan. Amin saudara. Rancangan Tuhan tidak pernah tidak terjadi. That's why tema khotbah hari ini adalah janji Tuhan tidak pernah gagal. Janji Tuhan tidak akan gagal. Sama-sama bilang sama saya, janji Tuhan tidak akan gagal. Bilang kiri kanan saudara, aman bos, aman bilang saudara. Mari sama-sama kita lihat Roma 15 ayatnya yang keempat. Roma 15 ayatnya yang keempat. Mari sama-sama kita baca ayat ini. Yuk, kerinduanku dengan semangat 4, 5, 3, siap? Lemas banget, siap? Yuk kita baca dengan semangat 4, 5, 3, 2, ya sebab. Supaya kita teguh berpegang pada oleh penghiburan dari siapa? Sama-sama bilang sama saya, telah ditulis untuk saya. Alkitab bilang telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Jadi Alkitab bukan saja buku sejarah, tapi Alkitab adalah buku refleksi. Ketika kita membaca Alkitab, kita sedang membaca jalan hidup kita. Yang setuju bilang amin. Jadi saudara ada pilihan. Ada orang-orang yang memberontak terhadap Allah. Alkitab memberikan contoh endingnya. Ada orang-orang yang ragu sama janji Allah, Alkitab memberikan endingnya. Tapi ada orang-orang yang berjalan bersama dengan Allah, Alkitab memberikan ending dari orang yang berjalan bersama dengan Allah. Jadi setiap kali saudara membaca Alkitab, saudara diperhadapkan oleh pilihan. Mau percaya atau enggak? Mau beriman atau enggak? Mau yakin atau enggak? Mau sepakat atau enggak? Doa saya semua yang hadir hari ini, kita adalah golongan orang yang percaya, sepakat, dan yakin sama firman Allah. Amin saudara. Mari kita lihat sebuah kisah di Alkitab, kisah yang sangat menarik, kisah yang kurang lebih menggambarkan kehidupan kita. Bilangan 13 ayatnya yang ke-27 sampai dengan ke-32. Kita semua tahu kisah ini, kisah bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ada raksasa di sana, ada tantangan di sana, ada musuh di sana, ada pemberontakan, ada pengkhianatan di sana. Tapi kita tahu endingnya bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Sama-sama bilang sama saya, walaupun prosesnya berantakan, tapi endingnya saya pasti masuk. Amin. Saudara pembantu udah pulang ya? Udah pada muka lelah, letih, lesu, tak berdaya gitu saudara. Saya baca yang ke-27, mereka menceritakan kepadanya, ini orang yang ngomong adalah 12 pengintai. Kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. 28 silakan.
Sama-sama bilang sama saya, ada janji. Apa janjinya? Negeri itu berlimpah susu, madunya. Sama-sama bilang sama saya, tapi ada masalah. Masalahnya apa saudara? Pembantu pulang. Masalahnya adalah negeri itu kuat-kuat. Dan kotanya apa? Bersangat. Dan juga ada keturunan siapa? Enak-enak ini bukan enak dimakan. Tapi enak di sini adalah keturunan Goliat, raksasa. Mari kita lihat ayat yang ini saudara tertarik sama khotbah hari ini gak sih? Ini dari muka saudara kayak gitu saudara. Bilang kiri kanan saudara, semangat woi. Lemes banget lah. Mantap. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut, sepanjang tepi sungai Yordan. 30 kemudian. Tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Muncul tension di sini, muncul orang-orang mulai berdebat. 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang memakan apa? Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang apa? Saudara bisa melihat sebuah grand design yang iblis sedang bangun. Iblis sedang membangun melalui 12 pengintai, 10 orang. Desain bahwa orang-orang di sana memakan penduduknya. Faktanya nggak ada yang makan penduduknya. Mereka sedang disebarkan ketakutan. Saya selalu bilang sama saudara, hidup ini adalah bicara narasi. Hidup ini bicara apa Bapak Ibu? Narasi. Narasi apa yang saudara percaya? Dari Taman Eden, Allah kasih narasi sama Adam dan Hawa. Kamu beranak cucu, kuasai bumi, tapi jangan makan pohon itu. Betul apa tidak? Narasinya baik. Tapi iblis datang kepada Hawa kasih narasi yang baru. Apa narasinya? Allah nggak pengen kamu sama kayak mereka. Betul apa tidak? Narasi apa yang saudara percaya? Tuhan janji kepada bangsa Israel bahwa mereka masuk ke tanah perjanjian. Orang yang disuruh mengintai membangun narasi. Narasinya apa? Habis kita, mati kita. Hari ini kan banyak narasi. Ada narasi yang bilang Indonesia gelap. Ada narasi yang bilang Indonesia nggak gelap. Tapi narasi apa yang saudara percaya? Kalau saya percaya walaupun kenyataannya mungkin Indonesia nanti akan gelap. Tapi terang kasih Tuhan memberkati kita. Amin saudara. Saya ngerti saudara diam kayak gini. Iblis bilang sama saya mereka nggak tertarik sama khotbah. Tapi saya percaya kau tertarik sama khotbah. Diemmu karena memang ada on. Enggak diam saudara karena saudara sedang fokus dengar firman. Enggak yakin gua. Pak Bu, tolong jawab pertanyaan saya. Salah benar tidak mempengaruhi keselamatan. Dari 2 juta orang Israel yang dari tanah perjanjian ke tanah Mesir. Dari tanah Mesir, kok tanah perjanjian ke tanah Mesir. Dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, berapa yang masuk? Saya duduk ya. Gak apa, saudara diskusi ngobrol. 2 juta orang nih. Tanah orang Israel dari tanah perjanjian, dari tanah Mesir. Berapa yang masuk ke tanah perjanjian? Oke, sebelah kanan berapa orang? 2. Sip, saya kunci ya. Pojok tengah. Berapa? Oh, tidak tertarik. Oke. Berapa orang? Dari 2 juta orang. 600. 600 ribu. Oke. Ini bukan tebak-tebak buah manggis ya. 600 ribu. Oke, di sini berapa orang? Kau tuh ngomong
Tunjukin keberanian, ada ngomongin. Berapa? Ayo. Hah? 400? 600? Yang benar berapa nih? 400, 600? 24.000? Ini Alkitab kita beda ya? Alkitab kita di Bekasi beda apa sama sih? Sama ya? Yang masuk 2. Sombong dia. Lupa diri dia. Padahal lo dikasih tahu sama pendeta kan? Oh, benar ya? Oke. Nanti ketemu di surga ya. Malam ini. 2. Kaleb dan Yosua. Yang lain apa? Tuhan izinkan mati di padang gurun. Lalu musuh bilang, oh Pak Pendeta, kalau gitu Tuhan gak napatin janjinya dong. Katanya masuk semua. Kok cuma 2 yang masuk? Nah ada sebuah kutipan dari seorang hamba Tuhan yang memberkati saya. Ngomong gini, God is committed to fulfill all of his promises. But he is not obligated to fulfill your potential. Gampangnya begini, dari muka saya makin bingung kayaknya nih. Tuhan pasti akan menggenapi janji-janjinya. Karena itu adalah bagian dari karakter dan kesetiaan Tuhan. Tapi potensi yang ada dalam diri kita hanya akan tercapai kalau kita bekerja sama Tuhan. Dari 2 juta orang yang awal keluar dari tanah Mesir, hanya Kaleb dan Yosua yang kerja sama Tuhan. Hanya Kaleb dan Yosua yang sepakat sama janji Tuhan. Makanya dari 12 orang, dari 2 juta orang yang dikirim, hanya 2 orang yang sepakat. Walaupun faktanya ada raksasa, walaupun kenyataannya ada musuh, walaupun kenyataannya kotanya berkubu, tapi 2 orang ini sepakat, Tuhan janji, Tuhan pasti genapi. Amin. Makanya yang pertama, kuncinya yang pertama adalah saudara punya iman. Kalau Tuhan sudah janji, Tuhan pasti menggenapi. Tepuk tangannya bisa lebih hebat dari ini dong. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan janji pasti digenapi. Amin. Siapa yang selama hidup ini Tuhan topang dengan kasih setianya? Siapa yang udah bertahun-tahun Tuhan gak pernah terlambat tolong saudara? Tuhan itu baik atau baik banget? Baik banget. Siapa yang di sini sepakat sama saya bahwa track recordnya Tuhan tanpa celah? Amin. Kita tuh orang Indonesia kalau lihat orang pengen percaya, kita lihat dari track recordnya, betul apa tidak? Makanya kita punya dokter langganan, dokter keluarga, betul apa tidak? Yang sama dia aja dokternya. Karena dia punya track record. Makanya kenapa perusahaan-perusahaan suka tulis di pintu masuknya. Berdiri semenjak 905. 905 tahun kapan itu? Berdiri semenjak 1905. Gak pernah duduk dia. Diri terus. Kenapa ditulis demikian? Biar dipercaya. Karena waktu menunjukkan konsistensi dari perusahaan tersebut. Betul apa tidak? Kenapa saudara kalau di Bekasi banyak toko martabak, tapi saudara hanya berkunjung ke martabak yang itu-itu aja? Karena yang punya saudara. Memang dari sananya kita kalau udah suka, asal dia nggak ngecewain, kita balik lagi. Kenapa saudara kalau pergi ke mall itu-itu aja? Gak gitu-gitu sih. Karena saudara suka mau. Kenapa saudara kalau ke gereja, ke kerinduanku church? Jawab dong kenapa? Karena kok gak yakin sih? Karena apa? Percaya. Saya aja gak percaya. Kok percaya sama saya? Tuhan. Janji Tuhan yang pertama pasti digenapi. Bukan berarti digenapi gak ada masalah. Ada masalah, ada air mata kok. Pasti ada air mata. Pasti. Kalau kata filsuf Sokrates, acit naik. Pasti sakit, pasti. Mari kita baca satu ayat, Yosua 21 ayat yang ke-45.
Sama-sama yuk kita baca dengan iman. Ganti kata kaum Israel dengan nama saudara. Bisa? Ngerti saudara ya? Yuk ganti kaum Israel dengan nama saudara. Kerinduanku Church. 3, 2, ya. Dari. Capek ah. Ganti kata kaum Israel dengan nama saudara. Siap? Iya lo baca lagi kaum Israel. Ya 3, 2, ya. Dari segala Tuhan kepada Gideon Simanjuntak tidak ada yang semuanya apa? Terpenuhi. Sama-sama bilang sama saya, janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup saya. Katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan kita. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Kita tahu bahwa semakin lama penyaringannya semakin murni. Angka 7 dalam Alkitab merepresent angka sempurna, perfect, sempurna. Ibu-ibu pasti relate sama omongan saya, minyak goreng 2 kali penyaringan saja kita beli harganya lebih mahal. Betul apa tidak? Tapi kita apalagi janji Tuhan 7 kali. Bicara apa? Tuhan kalau janji dia pasti genapi. Masalahnya kamu percaya enggak? Itu aja kan masalahnya. Seperti saya bilang di Al-Khotbah, saya ada narasi yang iblis bangun. Iblis akan bilang gak bisa punya anak kamu. Tapi kalau kamu percaya sama janji Tuhan, kamu berjalan dengan iman. Amin. Narasi sebelum gereja ini dibuat, apa narasi yang dibangun? Habis, hancur, selesai. Tapi narasi yang saya pegang, Tuhan baru memulai sesuatu yang dahsyat. Amin. Narasi apa yang saudara percayai, itu menentukan. Jangan karena keadaanmu lagi sulit, engkau menurunkan imanmu sama Tuhan. Jangan karena keadaanmu lagi gak masuk akal, engkau gak percaya. Percayalah hari ini, kalau saya ditolong Tuhan, saudara juga ditolong Tuhan. Amin. Kalau saya, Tuhan genapi janjinya sama saya. Tuhan juga pasti genapi janjinya sama saudara. Yang paling enak itu saudara lihat contoh. Contoh dalam Alkitab memberikan contoh. Seberat apapun keadaan Abraham, Tuhan menggenapi janjinya. Seberat apapun tantangan yang dihadapi bangsa Israel dalam peperangan, Tuhan menggenapi janjinya. Sehebat apapun yang dihadapi Yesus di kayu salib, Bapa di surga menggenapi janjinya. Dan sampai hari ini Tuhan tidak berencana gagal. Sampai hari ini dia akan menggenapi janjinya sama saudara. Amin. Pak Bu, dengar baik perkataan saya dari mimbar yang kudus ini. Siap-siap. Ke depan mungkin ada goncangan. Mungkin ada goncangan. Tapi don't worry. Orang yang nempel sama Tuhan justru naik melalui goncangan itu. Justru naik melalui goncangan itu. Saya gak ngomong di sesi pertama. Karena gak digerakin. Tapi saya ngomong di sini, siap-siap. Ke depan mungkin ada goncangan hebat. Siap-siap. Tapi don't worry. Kamu nempel sama Tuhan. Goncangan ini justru angkat kamu, promosiin kamu. Pasti. Suatu hari ada seorang ibu yang anaknya punya penyakit kanker. Dia berdoa agar anaknya bisa sembuh. Berdoa. Tapi celakanya ibu ini tinggal di sebuah kota pedalaman. Di daerah Amerika. Pedalaman. Untuk pergi ke dokter di ibu kota mahal dan harganya gak murah. Orang berkata gak mungkin terima apa. Tapi ibu ini punya iman. Tuhan sanggup tolong dia. Suatu hari ada seorang dokter penyakit kanker juga terbang. Dari tempatnya ke seminar di ibu kota. Dalam perjalanan ada badai, pesawatnya mendarat darurat ke kota. Naik mobil menuju ke ibu kota. Karena hujan besar, dia sampai di rumah penduduk, gak bisa kemana-mana. Tinggal beberapa waktu. Dilayani oleh ibu yang tadi berdoa untuk anaknya. Dia layani, dokter ini tanya, apa yang bisa saya lakukan untuk membalas kebaikan ibu? Dia bilang gak ada, kami lakukan dengan tulus. Dokter ini lihat, anak ibu sakit apa? Sakit kanker. Kenapa gak dibawa ke rumah sakit? Apa jawab ibu tersebut? Dokter di kota ini gak bisa semua angkat tangan. Hanya satu dokter
yang di ibu kota bisa sembuhkan dia. Siapa nama dokternya? Nama dokternya Dr. Mark. Dan kebetulan yang Tuhan bikin pesawatnya mendarat darurat namanya Dr. Mark. Saudara nggak ngerti cerita ini? Maksud saya apa? Dia berpikir dia harus cari dokter itu. Tapi Tuhan punya rancangan dokter yang Tuhan perintahkan dokter itu cari ibu itu. Kelihatannya kebetulan. Kelihatannya nggak sengaja. Tapi doa saya, kamu yang percaya sama janji Tuhan. Akan ada banyak kebetulan dalam hidup orang percaya. Amin. Makanya siap-siap aja. Siap-siap aja. Kamu nanti jalan, ada banyak kebetulan. Kebetulan ketemu bos. Kebetulan ketemu orang yang ternyata orang tersebut punya kenalan baik sama pimpinanmu. Kebetulan demi kebetulan Tuhan sediakan. Amin. Yuk sama-sama angkat tangan kanan saudara. Sama-sama ikuti doa saya dalam nama Yesus. Aku percaya dalam anugerahnya hidupku akan ada banyak kebetulan yang indah yang Tuhan Yesus sediakan. Katakan amin dan berikan kemuliaan tepuk tangan. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Saudara, yang kedua, Tuhan telah memperlengkapi saudara. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan telah memperlengkapi saya. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Nanti poin ketiga keempat, rekan saya akan ngajarin saudara lebih dalam lagi. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Karena segala yang berguna oleh pengenalan kita akan yang telah memanggil kita, sama-sama bilang sama saya, telah dianugerahkan. Sama-sama bilang sama saya, segala sesuatu. Saudara, kita mengatakan dia bukan saja memberikan janji, tapi saya mengatakan bahwa dia telah memperlengkapi saudara dan saya. Tuhan tidak pernah mengirim saudara ke medan peperangan tanpa memperlengkapi saudara. Amin. Tuhan kasih Daud ke Tapel. Karena Tuhan tahu Daud akan ketemu Goliat. Tuhan kasih Musa tongkat. Karena Tuhan tahu Musa akan menghadapi laut yang tidak terbelah. Tuhan tidak pernah mengutus anaknya ke medan peperangan tanpa memperlengkapi saudara. Amin. Dan kata memperlengkapi dalam bahasa aslinya menggunakan kata perlengkapan total. Kelengkapan total. Allah bukan saja tidak membiarkan saudara sendirian, tetapi Allah memperlengkapi saudara dengan kuasa yang luar biasa. Amin. Makanya Tuhan ketika Tuhan bilang gini, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan bilang apa? Ketahuilah bahwa aku menyertai kamu. Tuhan gak suruh kita nginjilin orang dengan kekuatan kita. Tapi Tuhan bilang kalau kamu melakukannya, maka aku menyertai kamu. Amin. Tuhan suruh Gideon jadi gembala. Tuhan yang memperlengkapi Gideon untuk menjalankan tugas penggembalaannya. Kemarin kita kumpul. Di rumah saya merenung sama istri. Kelihatannya kebetulan. Tapi dalam langkah iman, Tuhan kirimin orang-orang baik. Amin. WL-nya dikirimin. Semuanya dikirimin. Ibaratnya. Abraham naik mempersembahkan anaknya Ishak. Betul apa tidak? Saya mau tanya, udah ada belum dombanya di atas? Di satu sisi gunung Abraham naik. Di sisi bukit yang lain domba naik. Betul apa tidak? Ketika dua-duanya ketemu di atas, Abraham lihat ada domba. Tapi kalau Abraham dari bawah, udah lihat belum? Belum. Tapi kalau Abraham jalan dengan iman, di atas ketemu. Kebetulan? Enggak. Tapi detiknya persis yang dibutuhkan Abraham. Makanya bagian saya, saudara perlu jalan. Maju. Jalan. Makanya setahun lalu ketika resmi mengundurkan diri, langsung ibadah. Cari tempat. Streaming hari Minggunya, hari Jumatnya. Saya masih ingat tuh, pakai HP. Keren kan streamingnya? Iya lagi. Buramnya minta ampun.
Pakai internet apa? Internet wifi HP. Jalan aja. Jalan. Minggunya cari gedung. Cari aja, udah cari aja. Tanpa saya sadarin. Di sisi lain, Tuhan nyiapin. Yang Tuhan minta, kamu jalan. Saya berharap saudara gak cuma tepuk tangan, cuma karena orang tepuk tangan, kanan tepuk tangan. Tapi gak berbekas di hati gitu loh. Saya berharap saudara bukan cuma tepuk tangan karena lata gitu. Tapi hatimu terima gitu. Kalau Gideon aja ditolong Tuhan, saya juga pasti ditolong Tuhan. Kalau Gideon aja dibela Tuhan, saya juga pasti dibela Tuhan. Makanya Kaleb bilang sama bangsa Israel, serang sekarang. Karena Kaleb tahu, baca Alkitab saudara. Kaleb tahu, kalau nunggu 2-3 hari, gak jadi perang itu mereka. Betul apa tidak? Ketaatan yang tertunda akan menurunkan kuasa dampak yang Tuhan kasih. Kadang-kadang dalam hidup ini ada api di sini. Kalau nggak melanggar firman, nggak ngerugiin orang lain, nggak melanggar hukum, maju, hajar, sikat, beri. Amin. Karena Kaleb tahu kalau Kaleb harus kita ngobrol dulu ya, diskusi dulu ya. Jadi nggak? Nggak jadi. Makanya Abraham besok pagi benar kata Alkitab Abraham apa? Masak. Abraham apa? Keluar. Kadang-kadang kalau banyak mikir. Saya bayangin kalau Abraham mikir dulu. Abraham diskusi sama istrinya. Maka ayat selanjutnya. Maka Abraham tidak jadi keluar. Karena Abraham takut istrinya. Betul apa betul? Bos. Saudara kan memilih bergereja di kerinduanku nih. Akan ada dalam hidup saudara momen saudara tahu dari Tuhan nih. Pesan saya dari mimbar yang kudus ini, hajar. Sikat. Jangan tunggu siap dulu. No. Kadang-kadang dalam perjalanan Tuhan yang siapin. Amin. Sikat aja, hajar aja. Nah poin ketiga keempat, saya panggil teman saya, Pastor Daud. Untuk boleh memperlengkapi khotbah hari ini. Saya boleh kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi. Jadi saudara tahu Andy Lau? Nah ini sepupunya. Ini Andy Lee. Monggo Pastor. Thank you Pastor Gideon. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara. Siapa yang sudah diberkati di poin 1 dan 2? Kita semua amin. Kita akan lanjutkan di poin berikutnya. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Yang percaya boleh katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, antara janji dan penggenapan ada pertempuran. Antara janji dan penggenapan ada apa Bapak Ibu Saudara? Ada pertempuran. Ada pertarungan antara di mana kita berada dan kemana Tuhan akan membawa kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan menemukan adanya pertarungan. Ketika di antara kita berada saat ini dan kemana Tuhan akan membawa kita. Janji adalah jaminan, tapi pertempuran adalah proses. Sama-sama bilang sama saya, janji adalah jaminan. Amin. Tapi pertempuran adalah proses. Amin. Tuhan gak pernah membawa kita langsung dari janji ke penggenapan. Tuhan gak pernah membawa kita itu dari janji Tuhan langsung digenapi. Ada proses, sama-sama bilang sama saya, ada proses bos. Bilang kiri kanan ya, ada proses bos. Amin. Jadi Tuhan gak pernah langsung bawa kita ke penggenapannya. Dia ingin membentuk kita agar sanggup menanggung berkat itu. Kalau kita dikasih berkat tapi kita belum siap, maka berkat itu bisa mendatangkan celaka buat kita. Ketika ada seorang anak kecil meminta kepada orang tuanya, "Ma, Pa, saya butuh mobil." Anak masih kecil. Kira-kira orang tuanya yang normal akan kasih enggak Bapak Ibu Saudara? Enggak. Orang tuanya tahu, sepeda aja masih belum nyampe gitu ya. Dikasih mobil gitu ya. Ada dia ngegas-ngegas nyemplung ke laut gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Ketika kecelakaan yang sedih siapa? Orang tuanya. Oleh sebab itu Tuhan tahu ada proses. Kalau kita aja sebagai
orang yang di dunia tahu ada proses untuk memberikan segala sesuatu ke anak-anak kita. Tuhan juga tahu ada proses yang harus dilalui untuk memberikan berkat yang terbaik buat kita semua di tempat ini. Amin. Agar ketika berkat itu diberikan, maka berkat itu tidak akan mencelakakan kita. Lalu Tuhan mau supaya iman kita bertumbuh bukan hanya mengandalkan mujizat yang instan. Seringkali kita menginginkan suatu mujizat yang instan. Tapi Tuhan mau ada proses. Dan setelah itu Tuhan juga mau kita belajar taat dalam perjalanan. Bukan hanya bersyukur di tujuan. Tuhan mau ketika kita di proses Tuhan, kita semakin taat dan setia cari Tuhan. Karena ketika kita segera diberikan penggenapan janji Tuhan, maka seringkali kita akan melupakan Tuhan. Betul apa betul Bapak Saudara? Setiap kali kita mungkin berdoa, lalu kita langsung dijawab doa kita akan ngegampangin Tuhan. Ah gampang, ntar juga dijawab kok doanya. Gampang lah. Makanya Tuhan mau supaya kita diproses untuk supaya kita taat sama Tuhan. Ada nggak ada masalah, ada nggak ada pergumulan, ada nggak ada sakit penyakit, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tetap cari Tuhan. Amin. Contohnya Yusuf. Tahu Yusuf? Yusuf bukan tukang gorengan di depan Bapak Ibu Saudara ya. Ini Yusuf. Yusuf yang menerima mimpi besar dari Tuhan. Tapi seperti kita tahu jalannya itu nggak mudah. Sebelum dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, jalannya nggak mudah. Dia jadi apa Bapak Saudara? Dijual jadi budak. Dia difitnah masuk penjara dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dia bisa menerima janji Tuhan. Lalu Daud diurapi menjadi raja. Ya, tetapi ada proses yang harus dilakukan sama Daud. Dia harus melarikan diri dari Saul selama bertahun-tahun. Bukan proses yang sebentar Bapak Ibu Saudara. Proses yang panjang. Sampai akhirnya dia dipercaya untuk naik tahta menjadi raja. Jadi kalau kita sedang dalam pertempuran bukan berarti kita salah jalan. Sama-sama bilang sama saya, bukan salah jalan. Amin. Bisa jadi justru kita sedang dalam jalur penggenapan janji Tuhan. Jadi pertempuran itu tanda bahwa iblis takut pada potensi penggenapan janji Tuhan di dalam hidup kita. Iblis ini sedang takut ketika Bapak Ibu Saudara dan saya sedang diproses Tuhan. Ketika kita taat dan setia sama prosesnya Tuhan, iblis sedang takut. Amin Bapak Ibu Saudara. Iblis takut, iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Kita semakin gak tergoyahkan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu tetap berdiri teguh karena Tuhan tidak hanya memberi janji. Dia juga memberi kekuatan untuk kita diproses, untuk kita bertempur. Jadi saat ini Bapak Ibu Saudara, ketika engkau diproses Tuhan sedang ada masalah, pergumulan, mengucap syukurlah. Amin. Itu tandanya engkau sedang diangkat Tuhan mau naik kelas. Engkau sedang diangkat Tuhan untuk menerima janji Tuhan yang terbaik di dalam hidupmu. 1 Timotius 6 ayat 12 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1, ya berjuanglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Berjuanglah dalam pertandingan iman yang benar, bukan hanya iman yang besar. Iman yang besar mampu memindahkan apa? Gunung. Iman yang sebesar apa? Biji sesawi, tapi iman yang benar walaupun gunungnya belum pindah Bapak Ibu Saudara, tapi dia tetap percaya Tuhan pasti berikan kemenangan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mazmur 60 ayat 12a kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Dengan Allah kita akan melakukan perbuatan gagah perkasa. Yang percaya boleh katakan amin. Dengan siapa? Allah, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Bukan dengan bantuan orang yang kita andalkan, tapi hanya dengan Allah. Kita akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Lisa Beverly mengatakan, the space between the promise and the fulfillment is often filled with preparation, pressure, and preservation. Alah, itulah Bapak Saudara.
Jarak antara janji dan pemenuhannya. Jawaban doa kita seringkali diisi dengan persiapan, tekanan, dan ketekunan. Itu artinya Bapak Saudara, kita selevel lah ya. Kebanyakan makan combro, disuruh baca yang kebanyakan makan pizza Bapak Saudara gitu ya. Setiap janji Tuhan datang dengan medan pertempurannya sendiri. Setiap janji Tuhan itu ada medan pertempurannya Bapak Saudara. Jadi jangan samakan kita dengan orang lain, kita iri dengan caranya Tuhan menjawab doa orang lain. Semua orang ada pertempurannya sendiri, amin. Kita jangan iri dengan jawaban doa orang. Wah, udah ada mobil baru nih, udah ada kulkas baru nih. Orang yang punya kulkas baru kita yang kedinginan. Gitu. Semua orang punya prosesnya. Belum tentu kita kuat menghadapi proses orang tersebut. Berkat orang jangan dihitung. Berkat Tuhan dalam hidup kita, mari kita hitung, amin. Oleh sebab itu Bapak Saudara, mari jangan pernah lagi kita merasa Tuhan tuh jahat ketika kita sedang diproses. Mari ketika kita sedang diproses kita mengucap syukur. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal, bukan dalam keadaan baik aja, bukan dalam keadaan senang aja. Bukan ketika suami lagi ada uang, bukan ketika keluarga kita sehat-sehat aja. Tapi dalam segala hal mengucap syukurlah. Oleh sebab itu Efesus 6 ayat 12 mengatakan sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Oleh sebab itu melangkahlah dengan iman percaya bahwa suatu saat nanti hidup kita, hidup Bapak Ibu Saudara dan saya menerima yang namanya kemenangan besar. Amin. Percayalah bahwa suatu saat nanti kita akan menerima yang terbaik penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Mungkin saat ini hidupmu gak baik-baik aja. Kita semua merasakan hal yang sama Bapak Saudara. Bukan berarti saya yang berdiri di mimbar ini, Pastor Gideon yang berdiri di mimbar ini kita gak ada masalah. Kita punya masalah masing-masing. Tapi percayalah anak-anak Allah walaupun punya masalah selalu ada senyum di wajahnya karena kita gak pernah berjalan sendirian. Walaupun kita diproses, tapi Tuhan turut bantu kita. Turut pikul beban kita. Oleh sebab itu jangan pernah merasa sendirian. Karena ada Tuhan yang turut sanggup melakukan perkara besar. Menanggung beban-beban kita. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus kita. Bill Johnson, nah ini gampang nih, Bill Johnson gitu ya. Raksasa di tanah perjanjian bukan tanda kegagalan, melainkan konfirmasi arah yang benar. Jadi Pak, Bu, anak-anak muda, hidupmu saat ini bukan kegagalan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya bukan kegagalan. Tapi Bapak Saudara, ini adalah proses dari Tuhan untuk kita menerima janji dan penggenapan Tuhan di dalam hidup kita. Yang percaya boleh katakan amin. Jadi hidupku saat ini Bapak Saudara, mungkin saat ini sangat berat prosesnya di proses Tuhan. Mungkin kita udah gak sanggup lagi Bapak Saudara. Kayak gak ada jalan keluar, kayak udah terlalu lama tapi gak ada penyelesaian. Tapi Tuhan mau kita tetap taat dan setia. Taat dan setia ikut Tuhan. Biarlah iman kita terus tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Walaupun gunungnya belum pindah, tapi kita tetap percaya. Tuhan bukan mau ubahin masalahnya, tapi Tuhan mau ubah hidup setiap kita. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, yang terakhir Bapak Saudara, sampai sejauh ini diberkati Tuhan, amin. Yang keempat, yang terakhir, sama-sama bilang sama saya, akhirnya. Oke Bapak Saudara, yang keempat, yang terakhir adalah fokus pada janji bukan pada masalah. Focus on the promise, not the problem. Apa yang kamu besarkan akan bertumbuh. Fokuslah pada janji Tuhan bukan rintangan. Apa yang kita besarkan di dalam hidup kita akan bertumbuh. Anak kita besarin bertumbuh gak Bapak Saudara? Masalah kita besar-besarin, makin besar masalahnya apa makin besar kuasa Tuhan? Masalah.
Oleh sebab itu, fokuslah pada janji Tuhan, bukan pada masalahnya, Bapak Ibu Saudara. Seringkali justru yang kita besarkan adalah masalahnya. Seringkali yang kita pusingin adalah masalahnya. Seringkali yang kita terlalu besar-besarkan, yang terlalu kita pikirin itu masalahnya, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, makanya masalah kita nggak selesai-selesai. Kita nggak izinkan Tuhan itu jadi yang terutama. Kita nggak percaya Tuhan itu yang bisa menyelesaikan masalah kita. Kita percaya masalah kita terlalu besar sehingga Tuhan nggak mampu. Hati-hati Bapak Saudara. Apa yang kita percayai, itulah yang terjadi. Kalau kita percaya masalah kita besar, maka iman kita mengatakan Tuhan nggak mampu. Hati-hati Bapak Saudara. Kalau kita fokus sama masalah, berarti kita mengecilkan siapa? Tuhan. Kita bilang, Tuhan gak mampu. Tapi kalau ada masalah besar, kita datang sama Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan walaupun masalah ini besar, tapi saya tetap percaya kuasa Tuhan terlebih besar. Maka terjadilah sesuai dengan imanmu. Maka masalahmu akan terlihat kecil. Dan ketika engkau sedang diproses Tuhan, engkau berjalan menuju pada Tuhan, masalahmu semakin kecil, Tuhanmu semakin besar. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus kita. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1, ya. Sebab kami hidup oleh iman bukan karena melihat. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita itu hidup tapi kita melihatnya masalah kita itu terlebih besar, bukan iman kita yang besar, tapi masalah kita terlebih besar. Tapi firman Tuhan berkata, sebab kami hidup oleh iman, bukan karena melihat. Janji Tuhan, penggenapan janji Tuhan itu, Bapak Saudara, kemenangan, itu udah kelihatan belum? Belum. Saat ini kita diproses Tuhan, masalah, pergumulan, sakit, penyakit, tapi Tuhan bilang, Tuhan berjanji, bahwa kita akan diberikan kemenangan. Kemenangannya udah kita raih belum? Belum. Tapi Tuhan berjanji Bapak Saudara bahwa kita akan diberikan kemenangan. Masalahnya kita mau percaya atau enggak. Karena hidup kita ini oleh iman, bukan karena melihat dulu. Tapi Tuhan mau kita belajar taat dan setia mengikuti prosesnya Tuhan, maka kita akan memperoleh kemenangan. Oleh sebab itu Bapak Saudara, yuk mari kita sama-sama hidup fokus pada janji, bukan pada masalah. Memang masalah itu banyak. Masalah itu akan membuat iman kita itu drop, bahkan mati. Oleh sebab itu, mari kita ubah fokus kita. Kita mulai percaya sama janji Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak melebihi apa? Kekuatanmu. Pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Kita pasti akan ditolong Tuhan, Tuhan pasti akan berikan jalan keluar yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, masalah seringkali mencuri perhatian dan energi kita. Tapi iman mengajar kita untuk menatap janji Tuhan lebih dari realita yang kita hadapi. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak memanggil kita untuk mengabaikan masalah. Kita enggak boleh mengabaikan masalah. Masalah itu tetap ada, tetapi Tuhan mau untuk tidak membiarkan masalah membutakan iman kita. Jangan sampai masalah kita ini membutakan iman kita. Jangan sampai masalah ini membunuh iman kita. Yang Tuhan mau iman kita tetap berdiri teguh di dalam Kristus. Tuhan mau Bapak Saudara dan saya tetap berdiri dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus bahwa segala masalah pergumulan Tuhan Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Amin Bapak Saudara, kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi apa yang kita fokuskan akan membesar dalam hidup kita. Ketika kita fokus pada masalah, maka kita akan timbul yang namanya ketakutan dan kebimbangan. Ketika kita fokus pada janji, maka muncul iman dan harapan. Oleh sebab itu Bapak Saudara perlu yang namanya baca firman Tuhan tiap hari. Kenapa? Firman Tuhan itu berisi tentang janji-janji Tuhan buat kita Bapak Saudara. Ketika kita membaca janji firman Tuhan, maka
Iman kita yang tadinya drop akan kembali berapi-api. Saya percaya ketika saya mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan pada saya. Amin. Ketika kita pegang terus janji firman Tuhan, maka setiap hari ketika kita menghadapi masalah, boleh ada orang yang mungkin nusuk kita dari belakang, boleh ada orang yang mau mencelakakan kita, boleh ada masalah, pergumulan, sakit, penyakit sekalipun, janji firman Tuhan yang akan membuat hidup kita terus berjalan dengan pede, dengan optimis di tengah masalah pergumulan hidup kita. Amin Bapak Saudara. Karena kita melihatnya bukan pada masalah di belakang kita, bukan masalah saat ini, tapi kita menatap janji Tuhan, kita menatap kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin Bapak Saudara. Abraham, ada yang tahu Abraham Bapak Saudara? Tahu amin? Pada sekolah minggu kan Bapak Saudara? Abraham tidak memandang tubuhnya yang sudah tua sebagai hambatan, melainkan tetap percaya kepada janji Tuhan. Ketika Tuhan berkata dia akan mempunyai anak pada umurnya udah gak muda lagi Bapak Saudara. Tapi Abraham tetap percaya. Mau gak sih Bapak Saudara kita semua di tempat ini tetap percaya. Walaupun mustahil tapi tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup. Amin Bapak Saudara. Jadi jangan lagi membesar-besarkan masalahnya. Tapi kita melihat pada janji Tuhan dalam hidup kita. Latih diri setiap kita untuk berkata, masalah ini memang ada, masalah ini nyata. Tapi janji Tuhan lebih besar dan lebih pasti. Amin Bapak Saudara. Catat janji-janji Tuhan dan ucapkan setiap hari, terutama saat tantangan datang. Jadi janji-janji Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita catat. Kalau belum hafal kita catat Bapak Saudara. Sehingga ketika kita mengalami ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, kita nggak lari pada ketakutan, tenggelam kepada kekhawatiran. Tapi kita baca janji firman Tuhan. Pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan padamu. Itu yang membuat kita kuat menjalani hidup kita akhir-akhir ini Bapak Saudara. Jadi iman bukan menutup mata terhadap realita. Tetapi menolak untuk menjadikan realita sebagai penentu akhir. Realita itu mungkin kalau pemikiran kita, udah pasti kalau saya menghadapi ini pasti jadinya seperti ini. Pasti saya akan jatuh, pasti saya akan kalah. Tapi kalau kita mau berjalan bukan dengan pikiran kita tapi dengan caranya Tuhan, dengan kemampuan dari Tuhan, maka kita nggak akan berjalan lagi dengan kemampuan kita. Bukan berjalan lagi dengan pikiran kita yang terbatas. Tapi kita akan bilang, Tuhan, pikiran saya terbatas, kemampuan saya terbatas, tapi saya yakin dan percaya Tuhan mampu mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan mampu mengubah yang tidak mampu menjadi mampu. Inilah saya saat ini Bapak Saudara. Ketika saya berdiri di tempat ini, Daud beberapa tahun yang lalu Bapak Saudara bukan Daud yang seperti ini. Memang saya ngomong mungkin masih terbata-bata. Tapi Daud yang dulu Bapak Saudara, saya pernah jadi ketua Natal di sekolah saya. Saya udah tulis kata sambutan, saya naik mimbar. Mau kasih kata sambutan udah ditulis tinggal baca. Geter Bapak Saudara. Itu lutut saya geter. Saking takutnya lihat orang. Saking gak pedenya Bapak Saudara. Sekarang juga gak terlalu sih Bapak Saudara. Karena engkau melihatku dengan tatapan yang tajam. Tapi saya bilang sama Tuhan, bahkan sebelum saya naik tadi. Tuhan, Daud gak mampu, tapi Tuhan mampukan Daud. Begitu juga saya doa buat Bapak Saudara. Mungkin kau sedang merasa gak mampu. Kau melihat saat ini masalahmu lebih besar dibanding percayamu sama Tuhan. Tapi saya doa engkau dimampukan Tuhan untuk melihat hanya satu. Tuhan yang mampu, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sangat besar di dalam hidup kita. Yang mampu membuat hidupmu dan hidupku berkemenangan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bapak Saudara, masalah yang kamu lihat saat ini, percayalah itu lebih kecil dibanding Tuhan kita. Amin. Mungkin saat ini engkau masih setengah hati. Tapi saya mau bilang, percayalah, belajar percaya. Memang yang namanya belajar itu gak gampang.
tapi bukan berarti nggak bisa. Betul? Kita bisa karena terbiasa. Terbiasalah percaya. Terbiasalah baca firman Tuhan. Terbiasalah untuk percaya dengan janji-janji firman Tuhan. Makanya saya mau katakan, terjadilah sesuai dengan imanmu. Apa yang kau imani, itu yang terjadi. Engkau yang sakit, percayalah oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau akan sembuh. Amin. Kau yang berbeban berat, percayalah ada jalan keluar yang Tuhan Yesus sediakan. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Yang percaya kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya doa Bapak Saudara, dimampukan Tuhan untuk hidupmu dan hidupku menerima janji-janji Tuhan. Karena janji Tuhan tidak pernah gagal. Sekali kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus.